A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka lil musyrikin ayamuru masajidallah syahidina ala anfusihim bil kufri ulaika habitat a'maluhum wa finnar hum khalidun. Ini udah saya coba lihat ya bahasa Arabnya dan kemudian bahasa terjemahannya. Jadi ini udah saya coba klopkan ya. Maka nalil musyrikin, ya, tidak pantas orang-orang musyrik ayamuru masajidallah, memakmurkan masjid Allah. Makanya sekali lagi ini perlu kejujuran. Ya, ini yang dibicarakan bukan Masjid Al-Falah, bukan Masjid Al-Hikmah, bukan Masjid Istiqlal. Yang dibicarakan masajidallah. Ingat ya, masjid Allah. Kalau masjid Allah berarti masjid buatan siapa? Buatan Allah. Saya tidak cerita masjid buatan manusia ya. Itu mah udah banyak yang ngurus. Ini yang saya bicarakan masjid Allah. Kan kita ini kadang-kadang aneh ya. Aneh ya. Yang bikin masjid kita, tapi kita sebut itu adalah masjid Allah. Padahal yang buat kita. Masjid itu bahasa Arab, hadirin, artinya tempat. Jadi masajidallah bertempatnya Allah. Di mana Allah bertempat? Ya tanya Allah. Allah sudah ngasih info pada kita. Allah mengatakan, aku bersamamu loh, bahkan lebih dekat daripada urat nadi lehermu. Jadi kalau begitu, ayat itu alamat bukan? Alamat. Jadi Allah bersama siapa? Bersamamu, ya kan? Bahkan lebih dekat daripada apa? Urat nadi lehermu. Betul nggak? Iya. Bahkan Allah dalam diskusi mengatakan, langit dan bumi tidak akan cukup menampung zatku, tapi kolbunya orang yang beriman itulah rumahku. Jadi istilah lain untuk masajidallah itu adalah baitullah. Jadi baitullah itu artinya rumah Allah. Kalau Allah bersamamu, berarti rumahnya juga adalah dirimu. Paham? Oke. Makanya di ayat ini orang-orang musyrik, siapa orang musyrik? Orang musyrik itu orang yang menduakan Tuhan. Jujur ya. Jujur ya. Takut kehilangan Allah atau takut kehilangan deposito? Jujur ya. Jujur ya. Saya jarang ya ada orang stres karena takut kehilangan Allah. Tapi saya melihat orang stres takut kehilangan pekerjaan, takut kehilangan uang, takut bisnisnya gagal, banyak. Kira-kira dia menempatkan Allah di atas atau di bawah? Ini saya kasih tahu, siapapun yang menempatkan Allah selalu di bawah dari segala yang kita banggakan, siap-siap aja bangkrut. Saya baru saja ngasih pelatihan kemarin di Kediri. Ada karyawan dikumpulkan yang punya perusahaan, lalu saya kasih pelatihan. Pertanyaan saya sebelum saya memberi pelatihan itu, kenapa kalian bekerja? Itu pertanyaan saya. Jawabannya apa? Kalau saya nggak kerja, saya nggak punya uang. Kalau saya nggak punya uang, saya nggak bisa nyekolahin anak. Kalau saya tidak punya uang, saya tidak bayar cicilan. Kalau saya nggak punya uang, saya tidak bisa makan. Kesimpulannya, mereka bekerja karena takut sesuatu. Setuju? Jadi apa yang menggerakkan dia? Allah atau ketakutan? Tidak ada satu karyawan pun yang mengatakan, saya bekerja karena saya percaya saya ada di perusahaan ini direncanakan oleh Allah, dan saya di perusahaan ini diberi daya oleh Allah untuk menjadi kepanjangan tangan Allah, menyampaikan cinta kasih Allah lewat keahlian yang Allah titipkan pada saya. Gak ada. Dan itu yang saya harapkan tadinya. Jadi saya bilang, saya cocok diundang ngasih motivasi di perusahaan ini, karena ternyata niat kalian bekerja salah. Jadi kalau niat bekerja karena uang, berarti uang di atas Allah. Tapi kalau niat bekerja karena ingin menjadi kepanjangan tangan Allah, menjadi pelayan Allah, melayani orang-orang yang butuh pertolongan Allah lewat peran saya, apakah tidak dapat uang?
bisa jadi uangnya melampaui yang dia pikirkan. Itulah rahasianya wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini saya bicara pengalaman karena saya pernah bekerja di mana-mana. Ya, tapi kalau saya cerita pengalaman ini terlalu banyak, nanti habis waktu. Jadi apa yang saya sampaikan ini pengalaman. Saya pernah bekerja untuk uang. Saya punya rumah banyak, saya punya emas banyak. Alhamdulillah, semuanya ludes. Dan kemudian saya tafakur ke dalam. Kenapa ini semua pergi? Ternyata hukum tarik-menarik mengatakan, begitu uang ditempatkan di atas Tuhan, maka uang tidak rindu lagi bersama kamu. Itu baru saya temukan jawabannya setelah saya mengalami kebangkrutan. Sampai di titik nol. Bahkan punya mobil satu-satunya dipinjam tetangga, sampai sekarang gak balik. Memang harus habis itu. Dan semua yang saya ambil karena menempatkan uang di atas Tuhan, semuanya pergi. Setelah itu kemudian saya bekerja. Saya ingin menjadi pelayan Tuhan di dalam kehidupan ini. Termasuk sekarang di sini saya berdiri, saya duduk di sini. Izinkan ya Allah, saya ingin menjadi kepanjangan tangan-Mu, menyampaikan cinta kasih-Mu pada orang-orang yang butuh pertolongan-Mu. Jadilah kepanjangan tangan Allah. Tidak merasa hebat, tidak merasa punya apa-apa, tidak merasa tahu apa-apa, tidak merasa bisa apa-apa, bahkan kita tidak akan pernah merasa siapa-siapa. Lepas semuanya. Tidak perlu atribut apa-apa, tidak perlu gelar ini, gelar itu, gak perlu. Lepaskan semuanya. Tidak perlu atribut baju apa-apa. Pakai baju ya biasa aja, yang penting pakai baju sopan. Batik kan? Bagus nggak batik saya? Bagus. Asli buatan Indonesia. Bukan buatan Arab nih. Indonesia. Batik badan titik. Makanya ba itu cuma 2. Ya, kayak mangkuk kosong di bawahnya titik. Kayak titiknya masih di luar tuh. Makanya coba usahakan supaya titiknya masuk ke dalam. Begitu masuk ke dalam namanya jadi nun. Betul nggak? Makanya batu baitullah, nun tu nurullah. Temukan cahaya Tuhan dalam baitnya. Nanti masjidmu menjadi makmur. Jadi hakikatnya masjid, masajid Allah, sebetulnya adalah diri kita sendiri. Suka mendengar perintah Allah dari sini? Suka mendengar seruan Allah dari sini? Ada? Coba. Suka menyeru nggak Allah? Jangan bohong. Itu namanya azan. Itu azan itu. Itu mendengarkan suara azan. Allah yang menyeru. Jangan bohong. Jangan sakiti orang. Hormati orang tuamu. Ada di sini. Ada seruan dari situ. Dan Allah sedang menyeru kita. Didengarkan nggak suara azan itu? Kita taunya azan itu yang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya pakai speaker. Azan itu Allah menyeru kita. Allah suruh kita mendengar suaranya dari dalam. Coba ikuti. Siapapun yang ikuti itu pasti selamat. Gak mungkin ada korupsi. Gak mungkin orang nyakitin orang lain kalau semua mendengarkan suaranya dari dalam. Jujur, suka mendengar gak suara seruan Allah dari dalam? Suka? Diikuti gak? Nah, itu ikuti ya. Gak apa-apa ya, sebelum ini belum ngikuti gak apa-apa, tapi setelah ini yuk kita ikuti. Kita bikin agar lubang yang besar itu kita tutup mulai saat ini. Setuju? Jadi siapa orang yang musyrik itu? Orang yang musyrik itu orang yang menduakan Tuhan. Kenapa dia menduakan Tuhan? Gara-gara satu, dia belum tahu dan kenal kepada Tuhan. Jadi penyebab dari syirik, syirik itu perbuatannya, musyrik itu nama orangnya. Orang yang musyrik itu karena dia masih melakukan tindakan syirik. Syirik itu menduakan Tuhan gara-gara satu. Apa itu? Tidak tahu Tuhan.
Makanya itulah yang disebut dengan lubang besar, dosa besar. Maka di Quran dikatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik, tapi Allah sudah mengampuni dosa apapun yang selain dari syirik. Jadi dosa manusia itu cuma satu sebetulnya. Kan dosa yang lain sudah diampunkan. Tapi Allah tidak mengampuni dosa syirik. Wih, enak kalau gitu. Ya sudah kalau gitu, saya mau nyuri aja. Dan pasti diampunkan. Nyuri itu akibat syirik. Karena azan, suara seruan Allah dalam dirinya nggak dia dengar. Coba, kalau orang mau nyuri, pasti ada ngingetin nggak di dalam. Jangan, ini bukan punyamu. Ada nggak? Ketika dia melakukan, jadi sebenarnya mencuri itu anaknya dosa syirik. Wah, kalau begitu sudah saja saya berzina aja. Karena yang tidak diampunkan dosa syirik kan. Berzina itu anak turunnya dari syirik. Kalau orang sudah mendengarkan suara Tuhan dalam dirinya, nggak mungkin itu dilakukan. Kalau gitu nggak apa-apalah saya ngomongin orang, karena kata Quran yang tidak diampunkan dosa syirik. Kan ngomongin orang berarti diampunkan. Tahu nggak orang yang ngomongin orang? Itu turunannya dari syirik. Kan sudah ada seruan dari dalam, jangan ngomongin orang, tapi kamu lakukan. Syirik nggak? Syirik. Jadi sebetulnya syirik itu sudah kelihatan sekarang dalam bentuk turunan. Oke, saya nanya sekarang, orang jualan di pasar, nipu orang, syirik? Syirik. Kalian ngomongin orang lain, padahal orang lain nggak tahu, syirik? Syirik. Kalian marah-marah di jalan, gara-gara senggolan, syirik gak? Syirik. Jadi akhirnya semua dosa itu jadi syirik. Paham sampai sini? Karena banyak yang salah dengar kajian saya. Oh enak kalau gitu ya. Yang penting saya nggak syirik. Dia pikir syirik itu nggak kedukun gitu. Dia pikir syirik itu yang penting nggak bikin sesajen gitu. Aduh, semua hal yang melanggar seruannya Allah di dalam syirik. Paham sampai sini? Oke, sekarang masuk akal nggak? Kalau orang yang syirik, orang yang musyrik tidak bisa memakmurkan masjid Allah. Setuju nggak? Ketika kita tidak mau mendengar suara seruan Allah dari dalam, maka ini makmur nggak? Enggak, kering kerontang. Lihat tuh, orang yang sering melakukan kejahatan dan maksiat, kering kerontang, nggak makmur masjidnya tuh. Ya, saya tidak cerita Bapak Ibu datang ke pengajian banyak, itu udah selesai. Silahkan itu teruskan. Saya tidak cerita itu. Tapi saya juga sedang cerita, kok yang sering datang ke situ juga ternyata nggak berubah ya. Habis di situ kan tetap ngomongin orang. Sebagian oknum, nggak semua ya, sebagian besar maksud saya. Ya sebagian kan. Iya. Betul nggak? Oke, bisa teruskan? Ini agak lama ya bahas ayat ini karena supaya tidak salah paham. Tapi ngerti ya, ulangi. Tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid Allah. Setuju ya? Sepanjang kita masih syirik, masih menduakan Tuhan, sepanjang itu kita tidak akan bisa memakmurkan masjid Allah ini.